Pernahkah kamu merasa dada bergetar saat melihat temanmu tiba-tiba sukses dari investasi kripto? Atau iri diam-diam ketika tetangga membeli mobil baru? Padahal kamu masih mencicil motor yang belum lunas. Itu bukan sekadar iri hati. Itulah FOMO, financial, atau fear of missing out dalam urusan uang. Rasa takut tertinggal dalam perlombaan hidup, ketakutan akan tidak ikut arus rezeki, tidak sepintar orang lain dalam mencari cuan, atau tidak mampu tampil selevel dengan lingkungan. Dan di sanalah jebakan halus itu bersemayam, terutama di hati masyarakat kelas menengah, yang hidupnya berada di batas antara cukup dan belum puas. Mereka bukan orang miskin, tapi juga belum benar-benar mapan. Mereka bekerja keras siang malam, tapi tetap merasa kurang. Dan rasa kurang itu adalah pintu masuk menuju kegelisahan yang diwariskan zaman. Dulu leluhur kita menyebutnya nafsu kadunyan, nafsu duniawi yang tak mengenal batas. Kini ia berganti nama, FOMO finansial. Tampil dengan wajah modern seperti saham, trading, NFT, side hustle, dropship, investasi cepat. Namun, di balik istilah keren itu, esensinya sama. Ketamakan yang dibungkus kecerdasan. Leluhur Jawa sudah menuliskan peringatannya dalam serat kuno. Wong kang rumangsa kurang, ora bakal wareg sanajan wis kebak. Orang yang selalu merasa kurang, takkan pernah kenyang meski sudah penuh. FOMO hanyalah versi digital dari penyakit batin lama. Ora weruh cukup, tidak tahu waktu. Kapan untuk berhenti? Masyarakat menengah paling mudah terjebak di sini. Karena mereka punya impian besar, tapi waktu dan batinnya belum seimbang. Dan di sanalah nafsu menyelinap diam-diam lewat notifikasi ponsel, grafik naik turun, dan testimoni cepat kaya. Coba tengok di sekitar kita. Ada yang ikut arisan online karena temannya sudah untung. Ada yang membeli saham viral tanpa paham isinya. Ada yang berhutang demi tampil pantas di media sosial. Ada pula yang memantau marketplace tiap jam, takut diskon lewat begitu saja. Semua itu tampak biasa, tapi sebenarnya adalah ritual panik berjamaah. Kita seolah berlomba dengan waktu, padahal yang kita kejar hanyalah bayangan. Namun, ketika kecemasan itu memuncak, sebagian orang mulai kehilangan kendali. FOMO bukan lagi sekadar keinginan, tapi berubah menjadi dorongan nekat. Ada yang akhirnya lari ke pinjol hanya demi menjaga gengsi, agar tampak sukses, padahal batinnya porak-poranda oleh cicilan bunga. Ada pula yang tergoda ikut judol dengan emosi ingin uang cepat, percaya bahwa keberuntungan bisa dibeli dengan klik dan instan. Padahal dalam primbon Jawa, keadaan seperti ini disebut lintasan rasa murka. Bukan marah dalam bentuk teriakan, tapi murka halus dalam jiwa saat manusia mulai kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Ia bukan lagi mencari rezeki, tapi dikejar bayangan rezeki. Dan dalam lintasan itu, manusia sulit membedakan mana rezeki yang datang dengan restu dan mana yang datang karena nafsu. Di masa lalu, para sesepuh mengajarkan ilmu wening, ilmu kejernihan batin yang membuat manusia tetap tenang di tengah badai. Sing wening iku sing weruh, kapan kutu nyekel, kapan kutu ngeculake. Ketenangan batin akan membuat kita paham kapan menggenggam dan kapan melepaskan. Inilah obat bagi generasi yang hidup dalam timeline dan trendline, karena orang yang wening tak akan goyah oleh kesuksesan orang lain. Ia tahu bahwa setiap orang memiliki lintasan rezeki dan waktu tumbuh sendiri. Seperti padi di sawah, tak bisa disamakan masa panennya. Ada yang cepat berbuah, ada yang lama menguning, tapi semua tetap rezeki selama dirawat dengan sabar.
Dalam primbon Jawa, setiap manusia lahir membawa gelombang rezeki. Ada masa anyar tumuwuh atau awal tumbuh, masa ngrembaka atau berkembang, dan masa madya surut atau berhenti sejenak untuk menata ulang. Namun manusia modern justru menolak berhenti. Kita ingin terus grafik selalu naik, padahal hidup punya kurva alami, naik, turun, lalu stabil. Rezeki iku wis ono tengere, sehingga orang ngerti tenger bakalan kesasar, yang artinya rezeki itu memiliki tanda, yang tak tahu akan tanda-tandanya bakalan tersesat. Dan disinilah titik buta manusia zaman kini. Kita ingin hasil tanpa tanda, ingin buah tanpa musim. Padahal rezeki bukan soal kecepatan, tapi kecocokan antara waktu dan kesiapan jiwa. Mereka yang menolak sabar akhirnya terseret arus waktu. Ada yang menukar ketenangan dengan cicilan, ada yang menggadaikan masa depan hanya demi sensasi menang besar. Padahal sejatinya setiap kemenangan yang tidak lahir dari ketenangan batin hanya akan berubah menjadi beban baru di hari esok. Menjadi winning di zaman digital bukan berarti pasrah, tapi menata langkah dengan kesadaran penuh. Antara kerja dan tenang, antara usaha dan eling. 3 laku sederhana dari filosofi Jawa bisa menjadi penuntun. Eling lan waspodo. Sadar bahwa rezeki tidak datang dari perbandingan, tapi dari keseimbangan batin dan usaha yang terarah. Toto, titi, lan gemati. Menata setiap langkah finansial dengan teliti, penuh kasih pada diri sendiri, bukan memaksa diri demi gengsi. Nrimo ing pandum, bukan berarti menyerah, tapi tahu kapan menunggu dan kapan bergerak tanpa iri pada keberhasilan orang lain. FOMO finansial adalah penyakit halus zaman modern. Ia membuat manusia tampak cerdas tapi kehilangan arah batin. Ia membuat orang sibuk mencari uang tapi lupa menemukan makna. Dan di tengah dunia yang semakin cepat ini, leluhur kita sudah meninggalkan pesan abadi. Sabar iku ora kelangan waktu, nanging ngempat supaya waktu ora kelangan seliramu. Sabar itu bukan kehilangan waktu, tapi menahan diri agar kamu tidak tergilas waktu. Jadi, sebelum mengikuti tren investasi, bisnis cepat, atau peluang viral berikutnya, berhentilah sejenak. Tarik nafas, tanyakan pada batinmu, apakah ini panggilan rezeki? Apakah kamu benar-benar menguasai atau hanya sekadar emosi sesaat karena takut tertinggal?